Saya ingin mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Surat ke-59 ayat 18. Allah mengingatkan kepada kita, kepada mereka yang beriman dan menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Perhatikanlah setiap diri kita untuk hari esok. Karena hari esok ini para ulama memberikan penjelasan itu adalah akhirat. Karena suatu hari kita akan ke sana. Oh, iya. Karena ini dunia itu jembatan doang ya? Dunia ini jembatan doang. Ya. Sebagai wasilah yang nanti kita akan menghadap. Subhanallah. Karena pada hakikatnya itulah kampung kita. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita jumpa lagi dalam podcast Islami. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah khair. Selamat datang. Ahlan. Bagaimana keadaan keluarga, keadaan di jalan, macet atau enggak? Alhamdulillah atas doa asatid semua. Alhamdulillah. Khususnya Ustadz Abah Uje. Keluarga, perjalanan biasa. Ya. Hari ini Ustadz kita akan tema yang dekat-dekat dengan kita, yaitu fitnah akhir zaman. Kenapa iman manusia mudah goyah? Ya. Hari ini kita lihat ya bahwa sekarang tuh orang mudah marah, ya kan, mudah mudah stres, mudah meninggalkan agama, bahkan dosa itu terasa ringan banget dilakukannya. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman ya, Ustaz? Ya, sahabat-sahabatku, pemirsa Umatan TV ya. Umatan TV yang tentu semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini ya, saat kita bicara fitnah itu memang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah dalam kehidupan kita. Ya. Terutama kita lihat sejarah membuktikan keluarga Nabi aja difitnah. Ya. Dan juga hal-hal yang lain. Sebagaimana kita lihat saat istri Nabi Aisyah pernah ditinggal dalam perjalanan ya. Karena dia ada sesuatu, ada yang ketinggalan kalungnya, itu kan? Ya. Akhirnya dia tertinggal dengan rombongannya. Lalu itu diselamatkan oleh bagian belakang. Si sahabat Nabi yang memang ditugaskan untuk membersihkan jalur, menyisir gitu ya. Ya, Sofwan namanya. Lalu ketemulah Aisyah yang sedang sendirian, bingung karena ketinggalan rombongan. Ya, dia tugasnya karena hal untuk menyisir itu, karena ini si Rasulullah, dia naik kendaraan kita ya, naik kuda. Sofwan menjalankan tugasnya, nggak pernah nengok, nggak pernah apapun itu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ternyata pas sampai di Madinah, orang munafik melihat itu. Akhirnya disitulah fitnah menyebar. Nah, jadi saat kita bicara fitnah, itu sudah ada sejak dulu, apalagi sampai akhir zaman. Nah, sehingga bagaimana fitnah itu? Fitnah itu bukan menuduh sembarangan. Bukan gosip. Oh gitu ya. Itu iya di kalangan umum. Bagian gosip bagian. Tapi yang sebenarnya apa dia? Nah, fitnah itu adalah ujian. Oh iya. Fitnah itu adalah ujian yang akan mengganggu tumbuh kembangnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi mau tumbuh ada fitnah, akhirnya terhambat lagi. Mau semakin bertambah keimanan kita, ada fitnah, terhambat lagi. Karena memang manusia Allah ciptakan dalam kehidupan ini tak lepas daripada bagian daripada menghadapi fitnah itu. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita surat Al-Ankabut. Surat ke-29 di ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah kamu mengira kamu menyatakan beriman padahal belum ada lagi ujian bagimu? Nah, jadi pada hakikatnya fitnah ini memang harus fitnah ini ada gitu. Sehingga kita harus hadapi. Kaitan dengan tadi yang Ustadz sampaikan, orang gampang banget sekarang berbuat dosa. Bahkan yang berbuat dosa dipahlawankan. Yang berbuat baik, hati-hati dengan dia. Dijadikan angkerisasi. Istilah baru tuh ya, angkerisasi ya. Iya, jadi dianggap ngeri. Hati-hati kalau sama Ustadz ini. Hati-hati sama dia. Ya. Padahal ini udah bagian daripada kehidupan yang harus kita hadapi. Jadi fitnah itu bukan hanya sekedar gosip, sekedar omon-omon antar tetangga, tapi ujian. Bagaimana yang tadi Ustadz katakan. Ujian bagaimana biar iman kita nggak bisa meningkat, nggak bisa naik. Jadi sekarang anehnya Ustadz ya, ini apa ujian, apa emang omon-omon ya kan? Yang tadi ya kan sudah masuk kepada yang namanya teknologi lewat HP tuh. Jadi dia fitnahnya validasi diri gitu. Padahal dia melakukan dosa tuh, buka aurat, istilahnya ingin validasi diri nih, gue mampu. Padahal dia buka aurat dan sebagainya. Apakah itu memang salah satu tanda-tanda akhir zaman, Ustaz? Iya, kalau mau dibilang itu tanda-tanda akhir zaman, bisa. Ya. Karena memang dalam kehidupan ini, ya, setiap perjalanan itu kan mengalami perkembangan. Ya, perkembangan itu tentu antara hak dan batil, ya. Itu selalu dia mengalami pertempuran. Bernegasi. Selalu untuk saat kita secara al-haq itu meningkat, maka yang batil tertekan dan sebaliknya. Nah, kaitan dengan kondisi yang tadi Ustadz sampaikan, dia ingin memiliki validasi keadaan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan aturan agama kita, agama Islam. Nah, ini harus kita perbaiki, ya. Karena menganggap aturan ini adalah maunya sendiri. Jadi sahabat-sahabat Umatan TV yang semoga selalu dirahmati Allah, saat kita bicara fitnah itu awalnya biasanya tuh nggak mau, gitu ya. Iya. Tapi coba dulu lah. Lihat-lihat dulu. Dosa kecil ini. Ya. Pegang, coba dulu, ini dulu, dulu. Berkembang tuh. Lalu lebih daripada itu, ya, bahkan sampai menikmatinya. Alhamdulillah, Masya Allah, ya kan? Nah, ini yang harus kita antisipasi betul. Ya, kita preventif. Ya, kita jaga terutama keluarga kita, zuriat kita. Ya. Dan ini kita harus tegas. Ya. Karena setan itu dengan berupaya baik dalam bentuk jin dan manusia agar kita terjerumus dengan fitnah-fitnah itu. Ya. Masya Allah Ustaz, ternyata awalnya fitnah di akhir zaman ini tadi dikatakan awalnya melihat dulu gitu kan, terus lama-lama menikmati, akhirnya dia terbiasa tuh ya kan? Iya. Itu bahasa fitnah akhir zaman yang Ustaz kan tadi. Masya Allah. Jadi ternyata yang paling berbahaya itu diawali ketika rusaknya hati kita atau rusaknya jiwa kita. Begitu Pak Ustaz ya? Oh betul. Ya. Berawal dari rusaknya hati kita. Ya. Yang itu merasa pelaksanaannya merasa benar. Nah, ini yang harus kita khawatirin. Sehingga ada doa khusus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena bicara hati ini sesuatu yang hanya dirinya yang tahu. Ya. Nah, maka saudara-saudaraku Umatan TV yang dirahmati Allah, ya, kita harus benar-benar menjaga dengan zikir dan doa. Karena kita siapa yang bisa menghadapi dalam kondisi sebagaimana fitnah akhir zaman, bisa jadi hari ini, pagi ini beriman, ternyata sorenya
maksiat, kan gitu. Iya. Maksiat. berkufur. Atau malamnya beriman, besoknya paginya kufur. Jadi lebih baik berupaya untuk menjaga keimanan dari kekufuran, dan itu selalu istiqomah. Oh ya Allah, Masya Allah. Naudzubillah tuh kalau kita terjadi begitu ya. Itu jangan Tapi sampai. memang gitu ya. Lalu bagaimana ya caranya agar kita ini tetap kuat menghadapi fitnah akhir zaman itu, Ustaz? Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kita jalankan. Ya, apa itu? Terutama kita harus menguatkan diri kita. Bagaimana menguatkan diri kita? Ayat yang pertama turun, yang Allah wahyukan kepada kita, itu adalah Iqra. Membaca diri kita. Terutama gitu ya. Terutama, ya, siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya, apa yang harus saya kerjakan, karena saya harus kemana nanti. Ini harus menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bagi diri kita sendiri. Lalu kita harus mengagendakan apa yang harus kita kerjakan. Paling tidak dalam Al-Quran surat Fatir, surat 35 ayat 29. Itu Allah jelaskan ada 3 amalan. Paling tidak itu standarnya minimal. Innal ladzina yatluna minal kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Al-Quranul Karim. Jadi deket-deket sama Quran tuh ya. Selalu bersahabat, malah. Bersahabat Dekat. dengan Quran ya. Wa qamus salah, mendirikan salat. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi paling tidak kita harus jaga sebaik-baiknya tadi tilawah Quran kita. Membaca Al-Quran. Pahami Al-Quran. Amalkan apa yang diinginkan Al-Quran. Perjuangkan minimal dari diri kita. Kemudian dirikan sholat. Karena ini merupakan identitas kita sebagai seorang muslim. Dan kita banyak keutamaan-keutamaan tentang sholat. Dan juga ancaman-ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ya, jangankan yang wajibnya, yang sunnahnya pun luar biasa manfaatnya. Baru dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sehingga ayat itu diakhiri, inilah perniagaan usaha yang tidak mungkin ada ruginya. Nah, ini yang harus kita siapkan. Kita bekali diri kita. Ya. Karena kita nggak tahu setiap kita usianya kapan berakhirnya. Bisa jadi yang muda duluan. Ya. Bisa jadi yang tua duluan juga. Ya. Sehingga ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Nah, bagaimana menjaga itu? Tentu harus bersama-sama. Nggak bisa sendirian. Ya. Begitulah Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz nih, ada pesan singkat nggak untuk para pemirsa Umatan TV dalam atau pendengar atau dimanapun berada yang nonton podcast kita hari ini? Ada pesan nggak tentang tema kita kali ini? Ya, pesannya banyak ya. Terutama kesempatan ini saya ingin mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Surat ke-59 ayat 18. Allah mengingatkan kepada kita, kepada mereka yang beriman dan menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Perhatikanlah setiap diri kita untuk hari esok. Karena hari esok ini para ulama memberikan penjelasan itu adalah akhirat. Karena suatu hari kita akan ke sana. Karena dunia itu jembatan doang ya. Dunia ini jembatan doang. Sebagai wasilah yang nanti kita akan menghadap. Subhanallah. Karena pada hakikatnya itulah kampung kita. Betul. Ya, jadi kita harus persiapkan. Apa yang harus kita siapkan? Amal-amal ibadah. Bagaimana amal ibadah kita terjaga? Maka masuklah komunitas yang selalu saling ingat mengingat. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Ya, begitulah. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khair atas ilmunya. Semoga kita dijaga oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Saya Abah Uje pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.